Ustadz, apa beda jembatan Siratal Mustaqim dengan ayat yang ketujuh, ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam, kita kan udah Islam, kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Hidayah itu ada dua, bagi yang belum Islam supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan sepatu, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai, apa lagi? Yang bahaya itu kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak Ustadz? Undang Ustadz Al-Nof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustadz Al-Nof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran, tak nikah-nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Al-Haq akan membacakan dari tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya, dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang? Insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Sampai selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz. Tenang,
nanti di kubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, nyolah azab bana di. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi, Bu. Tinggal ibu lagi, Bu. Ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia selalu bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia. Aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino. Kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit lagi. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik, jadi panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum. Sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan. Jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini, Pak Ustadz? Ada, kau lihat perempuan yang bagus? Ada. Jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah, maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunggu. Segala perbuatan baik dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kau setan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Udah cerah, udah apa lagi? Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba, 5. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yataghabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur, nanti di akhirat bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan.
Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam kalau ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. Tiga, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo, yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok katupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga, jangan kasih anak makan riba, karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran saya nengok kawan saya nih Pak Ustaz, cerita sama dia 5 menit, menit yang pertama itu aja yang halal, dia habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram. Dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam. Dicabut Allah nikmat. Tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut. Ada yang lebih menyakitkan. Tak terasa lagi nikmat sholat. Na'udzubillah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Saya selama masuk TV belum pernah dipakai make up. Setiap dipakai make up, saya lihat mana yang pakai make up ini, enggak, takut saya. Mana yang ngasih make up sini, gitu lagi. Kalau yang make up laki-laki garis tulang lunak presto, berarti kita sudah meridhoi perbuatan LGBT. Kalau yang make up adalah perempuan tidak mahram, istri orang memake up suami orang. Ustaz pakai bedak aja biar supaya enggak terlihat di kamera wajah Ustaz penuh dengan tetesan peluh keringat dan air mata beserta limpahan darah. Dia ambil bedak gini-gini kan, supaya enggak berkeringat, supaya wajahnya glowing. Ustaz enggak pakai make up kok tetap glowing ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi Ustaz anggap kami ini semuanya tayamum. Nah, oleh sebab itu maka kalau bisa hindari. Kalau udah nggak terhindarkan lagi, apa boleh buat? Tapi nggak mungkin nggak terhindari. Mau masuk TV, mau kemana? Jadi anak-anak ibu yang mau menikah, cari make upnya laki-laki. Laki-laki. Kebetulan mempelai laki-laki. Yang untuk anak perempuan, laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati. Ada istrinya di rumah. Tanya dia, laki-laki kau tuh benar-benar laki-laki. Emang ente mau nyoba? Laki-laki. Ya Allah, selamatkan umat kami dari LGBT ya Allah. LGBT ini dihidupkan oleh Illuminati menyebarkan perbuatan dosa di dunia
supaya cepat turunnya azab Allah. Dalam agama apapun mereka tidak disukai. Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai antikristus, karena mereka memusuhi agama. Mereka menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Dalam agama Islam mereka adalah yang mensupport segala kemungkaran. Maka orang tua di rumah mesti anak-anak yang suka-suka melambai main-main boneka, kasih dia taekwondo, judo, aikido, silat yang agak besar, sumo, cimande, silat. Jangan sampai dia melambai. Doakan dia menjadi anak-anak laki yang soleh, yang gagah, yang perkasa, menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Takbir! Semangat saya jadinya kan. Pekerjaan laki-laki itu tukang rias, make up Pak Ustadz. Kalau dia merias, ya dia mau merias mempelai laki-laki. Jangan dia rias bini orang. Tak pernah bini saya dirias laki-laki. Gimana perasaan saya sebagai kepala rumah tangga melihat bini saya dirias laki-laki, pipinya diginikan, nanti ditengok aja bibir bini saya. Mana rasa cemburumu, Beb? Kau kan laki-laki. Laki-laki yang tak ada rasa cemburunya dayus. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Di Mesir, jangankan binimu dirias laki-laki, nanya nama istrimu pantang, merah wajahnya. Tempat kita mungkin biasa, siapa nama istrinya? Dalam sana nggak boleh. Kalau mengasih air ke tamu, yang bawa itu laki-laki. Saya nggak pernah saya suruh istri saya membawa air minumnya ke tamu. Yang bawa air minum ke tamu saya. Nggak pernah sekalipun istri saya suruh datang ke ruang, Ma, datang ya. Lalu dia pun datang, direkam sama tamu. Apa ini? Masa istri kita dilihat orang? Istri itu waqarna fi buyutikunna, dia di dalam, dia di rumah, dia masak, udah siap baru dia panggil dari dapur. Lalu kita datang. Masa istri kita dilihat orang? Tak ada di ruang tamu saya gambar saya sama istri saya, nggak ada. Gambarnya di kamar. Yang di ruang tamu dia kaligrafi. Gambar Ustaz, gambar saya ada. Lu gambar istri saya ini tengoknya ini cantik juga bini kau ya, katanya. Pakai pelet apa kau dulu, katanya. Mana rasa cemburu? Jadi laki-laki yang udah tak ada rasa cemburu, ibu pun kalau udah tak ada rasa cemburu kepada suaminya, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Anak saya laki-laki, tapi anak perempuan keponakan jamaah saya suruh. Dokter tak mau mengkhitan Pak Ustadz. Ya, karena dilarang PBB. PBB ini semua diurusnya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi kepada tukang khitan di Madinah, kau potong tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak nanti dia jadi frigid, hilang nafsu seksualnya. Tapi kalau tak dipotong maka dia menambah libido seksual. Di zaman sekarang makanannya, tontonannya, pergaulannya kalau dia tak disunat macam kuda liar dia nanti. Oleh sebab itu maka anak perempuan dikhitan. Bagi yang anaknya belum lahir, mau lahir, khitan. Yang sudah tak usah dikhitan lagi. Karena khawatir pendarahan, bleeding, nauzubillah, nauzubillah. Nah ini tanyakan, cari bidan kampung yang bisa mengkhitan. Assalamualaikum. Apakah ada wajib zakat pada lahan kelapa sawit jika uang belinya masih pinjam
di bank dan nilainya sudah mencapai haul. Punya tapak rumah, harga tapak rumah semeter di daerah sini 2 juta. Lalu kemudian harga tapak rumahnya itu 3 miliar. Adakah zakatnya? Tak ada. Punya mobil, harga mobilnya 2 miliar. Tak ada zakatnya. Punya tapak sawit, tak ada zakatnya. Sawitnya berbuah dan mengeluarkan hasil, hasilnya dizakati. Berapa zakatnya? Kalau dikiaskannya kepada tanaman, maka zakatnya kalau pakai tada hujan 10%, kalau pakai irigasi 5% potong biaya operasional. Kalau dikiaskannya kepada zakat perniagaan 2,5%. Itulah mengapa sebagian orang yang bersawit nih, aku keluarkanlah 5%. Kenapa? Karena ini kan seperti tanaman. Kau, aku seperti dagang, maka 2,5%. Kau, aku bingung sampai sekarang belum berzakat lagi. Keluarkan, pilih antara 2,5% atau 5%. Mau 10, bagus. Lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa, lalu gimana cara mengqadha'nya? Cara mengqadha'nya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali. Ada sholat Pak Ustaz. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti diqadha selama 20 tahun. Cara mengqadha'nya, habis zuhur nanti sholat qadha. Saya sholat zuhur 4 rakaat qadha lillahi ta'ala. Qadha bukan yang cuci tangan itu. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya tulis di Google qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu. Beliau sahabat saya, alumni Libya. Qadha salat Ustadz Sarwat. Enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengqadha salat? Qadha salat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa salat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti qadha. Nggak usah ambil cuti, habis 1 sholat cukup ganti 1 sholat. Ustadz, sholat saya tinggal 20 tahun. Iya, baru 3 tahun saya tinggal. Alhamdulillah, pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengqadha sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan. Jangan diqadha hari libur, hari Ahad, qadha terus. Pas ditanya, Assalamualaikum, qadha. Semangat luar biasa. Habis itu berhenti, nggak begitu. Kita dituntut untuk istiqamah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri, sampai di atas. Masya Allah.
Kita berharap ke depan, mana Masjid Darul Muhsin? Ini. Ya Allah, kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana? Naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya. Ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak. Terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji. Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid. Karena kalau tidak duduk di masjid, mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu. Mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton mati. Mati dalam keadaan su'ul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustaz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja dan gak usah dikodok Pak Ustaz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustadz ini ngalah. Akhirnya karena Ustadz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari, itulah yang kutunggu Pak Ustadz. Kalau sama Ustadz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah kodok ya kodok, nggak bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun, pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah, kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel. Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan, dah cukup. Maksudnya itu cara menutupi kejahilan kita. Ada simpanan emas sudah lama. Pertama disimpan, sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Batasnya 85 gram. Ingat, 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Kapan emas itu mencapai 85 gram? Emas saya 85 gram tanggal 1 Rajab. Oke, 1 Rajab 85 gram. Kapan baru dibayarkan zakatnya? 1 Rajab tahun depan. Dari 1 Rajab ke 1. Kapan 85 gram? 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1445 bayarkan zakatnya. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai 85 atau tidak? Mencapai, keluarkan lagi zakatnya 2,5%. 1 Rajab 1446, hitung lagi, mencapai apa tak? Mencapai, keluarkan 2,5%. 1 Rajab 1447, mencapai apa tak? Mencapai. Sekarang saya ajarkan cemana supaya tak berzakat. Nah, begini caranya. Begitu udah mencapai 80 hompe, jual. Nah, simpan. Lah 83 jual. Seumur hidup tak berzakat. Nah, itu enaknya ngaji sama saya.
ada. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Zakat yang kau belok-belokkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Diabetes meletus, jantung koroner, tulang keropos, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit pinggang. Waspadalah. Apa saja yang enggak kemasuk riba dan apa saja yang termasuk riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya. Yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Bapak punya mobil, Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuatnya. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz angsur aja 30 juta. Ya jadi 360 Pak Ustadz. Jadi dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren, di mana dalilnya? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko. Jangan somad merokok. Somad Moroko. SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga. Namanya leasing, penyedia jasa keuangan. Yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu. Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Enggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan. Kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba.
Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba, tidak boleh masuk surga, transit dulu di obo-obo di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga. Heran jamaah, semua jamaah Darul Muslimin udah masuk surga, tiba-tiba Ustaz Somad belum kelihatan. Pada nanya, pengurus ketua semua nanya, Ustaz Somad mana? Gak tahu. Ustaz Somad katanya mungkin udah transit. Tapi dia kemarin doa waktu pengajian nggak transit, nggak tahu. Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, iya. Ustaz Somad mana? Dia di VVIP. Aminkanlah. Itu cara saya minta doa jamaah. Yang ketiga, orang yang berdoa Rabbi habli minas solihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amu haram, karena lidah yang dipakai berdoa lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa. Pas makan riba itu, pas mau berdoa sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa tak diterima Allah. 4. Minum riba. Minum 1 gelas susu riba, masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah, masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak. Yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Biasa aja baunya kuat kali. Apakah program bayi tabung boleh menurut Islam? Boleh, syaratnya 2. Yang pertama, sperma milik suaminya dan sel ovum telur milik istrinya, bukan milik orang lain. Dan yang kedua, dokternya amanah. Cari dokter-dokter yang soleh-solehah, yang amanah, minta bantu program bayi tabung, diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, dilakukan pembuahan, dimasukkan, jadi sah. Tapi kalau dokternya tidak amanah, diambilnya nanti entah dari mana-mana, dari bank sperma di Amerika, di barat, lahir anak, matanya biru, hidungnya mancung, bapaknya hitam. Pas ditanya, apa ini? Hibrid. Nah, jadi kalau dokternya amanah, orang yang ngaji, maka dia tidak lakukan pengkhianatan. Itu sebagai salah satu cara. Banyak jamaah kita yang melakukan bayi tabung. Paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah itu.